Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah tetua itu ragu-ragu sejenak, dia pun berkata, "Chu Feng, masalah ini memang berhubungan dengan kamu. Namun, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Jadi setelah aku memberitahumu apa itu, kamu harus tetap tenang," ucal tetua itu. "Aku akan tetap tenang. Senior, silahkan lanjutkan," kata Chu Feng dengan tenang. "Itu tentang klan surgawi Ying. Ying Heavenly Clan saat ini menyerang Aula Bintang 3. Aku khawatir mereka sudah mencapai markas Aula Bintang 3 sekarang," kata tetua itu. "Klan surgawi Ying, benar saja, mereka akhirnya menyerang Aula Bintang 3, ucap Chu Feng yang mulai mengerutkan keningnya, ini setelah dia mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia berkata kepada Liu Xiaoli, "Apakah kamu memiliki peta dari alam biasa 100 refinements?" tanya Chu Feng. Secara alami, alasan mengapa Chu Feng menginginkan peta adalah, itu agar dia bisa menemukan cara untuk melanjutkan ke Aula Bintang 3 untuk memperkuat mereka. "Chu Feng, apakah kamu benar-benar berencana untuk melibatkan diri dalam hal ini?" tanya Liu Xiaoli. "Masalah ini disebabkan oleh aku untuk memulai. Jadi aku tidak dapat menemukan alasan untuk mengabaikannya," kata Chu Feng dengan tegas. "Memang benar, itulah Chu Feng yang aku tahu. Tampaknya tidak ada gunanya bagi aku untuk mendesak kamu menentang ini," ucap Liu Xiaoli sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kemudian dia berkata, "Aula Bintang 3 sebenarnya tidak jauh dari sini. Aku bisa menunjukkan jalannya kepada kamu," ucap Xiaoli. Mendengar apa yang dikatakan Liu Xiaoli, hati Chu Feng yang sangat khawatir pun merasa tenang. Dia merasa bahwa sejak klan surgawi Ying berani menyerang Aula Bintang 3, itu berarti bahwa mereka telah memperoleh kepastian untuk bisa merawat mereka. Setelah semua, klan surgawi Ying sudah tunduk pada Chu Luxuan. Kemungkinannya, kekuatan mereka tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Chu Feng merasa bahwa situasinya akan buruk untuk Aula Bintang 3. Namun jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Liu Xiaoli, dan Aula Bintang 3 tidak jauh dari tempat mereka berada, maka ia masih bisa memperkuat mereka pada waktunya. Wush! Tiba-tiba saja, angin sepoi-sepoi bertiup. Kemudian, Chu Feng dan Liu Xiaoli menghilang bersama. Tidak hanya tubuh mereka menghilang, bahkan aura mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Kerumunan semua tahu bahwa Chu Feng dan Liu Xiaoli telah pergi. Teman kecil Chu Feng dan Lady Society Presiden terlalu impulsif. Tidak hanya klan surgawi Ying mengumpulkan semua elit mereka, tapi mereka juga telah mendapatkan bantuan dari banyak ahli. Dengan kultivasi yang dimiliki mereka berdua, bahkan jika mereka pergi ke sana, mereka hanya akan membuang nyawa mereka, ucap tetua itu. Setelah Chu Feng dan Liu Xiaoli pergi, tetua yang telah kembali untuk melaporkan masalah ini menjadi panik tidak normal. "Membuang nyawa mereka, mungkin bukan itu masalahnya," ucap tetua lain. Namun pada saat itu, para tetua dari Red Butterfly Society mulai tersenyum lebar. "Ada apa dengan kalian semua?" Teman kecil Chu Feng dan Lady Society Master berencana untuk menghadapi klan surgawi Ying. Ying Heavenly Clan saat ini tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Itu adalah kekuatan tingkat 2 yang bahkan tidak bisa dilawan oleh Aula Bintang 3. "Bagaimana bisa kalian semua tersenyum di saat seperti ini?" tanya tetua itu. Melihat kerumunan itu tidak hanya tenang dan tenang, tetapi bahkan tersenyum di atas itu, ia merasa sangat marah sehingga kulitnya menjadi pucat. "Kamu baru saja kembali, dan kamu tidak tahu tentang situasi yang dihadapi. Yang kamu tahu adalah, bahwa klan surgawi Ying menjadi lebih kuat setelah menjadi bawahan Chu Luxuan. Tapi, tahukah kamu kultivasi macam apa yang dimiliki teman kecil Chu Feng saat ini?" Seseorang tetua bertanya dengan senyum berseri-seri. "Kultivasi macam apa?" tanya tetua itu. "Peringkat 7 leluhur marsial," jawab orang banyak. "Peringkat 7 leluhur marsial," seru tetua itu. Tetua itu langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dan dia pun bertanya, "Menggunakan atau tanpa menggunakan garis keturunan surgawi?" tanya tetua itu lagi. "Tentu saja tanpa menggunakan Heavenly Bloodline-nya." Kerumunan dari Red Butterfly Society menjawab bersamaan. "Apa?" Mendengar kata-kata itu, tetua itu langsung menghirup udara dingin.
Pada saat yang sama, ekspresinya berubah sangat luar biasa. Saat berikutnya, dia menjadi diam. Setelah terdiam lama, dia berbicara lagi. Teman kecil Chu Feng benar-benar luar biasa. Tampaknya kekhawatiranku ini tidak diperlukan, ucap tetua itu. Orang-orang yang kurang beruntung bukanlah Aula Bintang 3, juga bukan teman kecil Chu Feng dan Lady Society Master. Namun sebaliknya, itu adalah klan surgawi Ying, ucap tetua itu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tetua itu tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Alih-alih, itu diganti dengan ekspresi gembira. Aula Bintang 3 dibangun di atas dataran yang luas. Awalnya, Aula Bintang 3 tidak mengendalikan area yang sangat besar. Namun dalam 2 tahun yang telah berlalu, banyak dari kekuatan tetangga mereka telah meminta untuk bergabung dengan mereka, dan menjadi kekuatan tambahan dari inisiatif mereka sendiri. Dengan demikian, dalam waktu singkat hanya 2 tahun, Aula Bintang 3 menjadi monster besar di daerah itu. Namun pada saat itu, berbagai kekuatan dan cabang anak perusahaan Aula Bintang 3 telah diserang. Bahkan markas Aula Bintang 3 tidak terkecuali. Pada saat itu, di atas kelompok besar istana di Aula Bintang 3 adalah benteng pembentukan formasi semi-transparan. Benteng pembentukan formasi itu menutupi seluruh Aula Bintang 3. Di atas benteng itu ada siluet yang tak terhitung jumlahnya, yang memakai Thunder Armor dengan Thunder Wings yang membentang dari punggung mereka. Mereka memegang senjata dan melepaskan keterampilan bela diri yang luar biasa, itu untuk menyerang benteng pembentukan formasi semi-transparan tanpa henti. Bang bang bang. Dengan serangan tanpa henti itu, gemuruh terdengar terus-menerus. Jauh di dalam Aula Bintang 3, para tetua Aula 3 Bintang semuanya mengerahkan upaya terbaik mereka, itu untuk terus mempertahankan formasi pertahanan yang megah. Namun, formasi pertahanan besar yang melindungi Aula Bintang 3 saat ini, itu penuh dengan bekas luka setelah dibombardir oleh serangan dari pasukan Ying Heavenly Clan. Pada saat itu, ia berada di ambang kehancuran. Tuan Kepala Akademi, hal-hal yang mereka gunakan terlalu aneh. Formasi Grand Defensif kami kemungkinan tidak akan bisa menahan mereka lebih lama. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang tetua. Melihat bahwa formasi pertahanan besar mereka akan dilanggar oleh pasukan ganas Ying Heavenly Clan, banyak orang di Aula Bintang 3 mulai panik. Tanpa pilihan lain, mereka memandang kepala akademi mereka. Awalnya, formasi pertahanan besar mereka sangatlah kuat. Secara logis, itu akan sangat sulit bagi siapapun di bawah tingkat kultivasi abadi sejati untuk menembus formasi pertahanan besar mereka. Namun anehnya, pasukan Ying Heavenly Clan telah menaburkan sejenis cairan khusus di atas formasi pertahanan Grand Stars Hall mereka yang megah. Melalui efek pembusukan cairan itu, formasi pertahanan Grand Hall 3 bintang mereka menjadi sangat dilemahkan. Jika itu berlanjut, formasi besar pertahanan mereka cepat atau lambat akan dilanggar. Ketika lawan mereka mampu menembus formasi pertahanan besar mereka, orang-orang di Aula Bintang 3 secara alami akan sangat khawatir, bahwa mereka tidak akan menjadi tandingan bagi klan surgawi Ying. Counter tentara dengan senjata, air dengan bendungan tanah. Jika itu pertempuran yang mereka inginkan, maka itu adalah pertempuran yang akan kami berikan kepada mereka, ucap Kepala Akademi. Dibandingkan dengan tetua Aula Bintang 3, ekspresi Kepala Akademi mereka tetap tidak berubah. Dia sangat tenang, dan bereaksi dengan sikap penguasa yang seharusnya dimiliki kepala akademi. Betul sekali. Apa yang perlu ditakutkan? Klan surgawi Ying mereka hanya mengandalkan kekuatan bloodline surgawi mereka. Dalam hal kultivasi yang sebenarnya, mereka jauh lebih rendah daripada kepala akademi Lord kami. Banyak suara tetua menggema. Kepala Aula 3 bintang adalah leluhur marsial peringkat 8. Selain itu, ia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu mengatasi 2 tingkat kultivasi. Meskipun dia bukan martial ancestor puncak, karena dia memiliki kultivasi martial ancestor peringkat 8, dan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 2 tingkat kultivasi, dia sudah lebih kuat daripada martial ancestor puncak biasa. Dia adalah alasan utama, mengapa Aula Bintang 3 selalu menjadi salah satu dari kekuatan tingkat 2 yang relatif lebih kuat. Adapun Ying Heavenly Clan, meskipun status mereka di antara leluatan tingkat 2 selalu setara dengan Aula Bintang 3, kepala klan Ying Heavenly mereka tetap menjadi leluhur marsial peringkat 4 selama ini.
Dia hanya memiliki kekuatan untuk bertarung melawan kepala Akademi Aula Bintang 3 karena guntur sayap, guntur armor, dan kekuatan pertempuran menantang surga dari bloodline-nya yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Namun jika tingkat kultivasi mereka yang sebenarnya harus dibandingkan, ada total 4 tingkat perbedaan dalam kultivasinya. Dengan demikian, banyak orang di Aula Bintang 3 memandang rendah klan Surgawi Ying. Setelah semua, jika kekuatan bloodline surgawi mereka harus dihilangkan, dan hanya bakat mereka yang dipertimbangkan, klan Surgawi Ying lebih rendah daripada semua orang di Aula Bintang 3. Bergemuruh. Tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar dari luar. Formasi defensif besar yang mengelilingi Aula Bintang 3 runtuh. Itu telah hancur menjadi cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan api yang meluap-luap yang menerangi langit, potongan-potongan yang hancur jatuh dari langit, dan memenuhi seluruh Aula Bintang 3 dengan warna merah. Seolah-olah itu adalah hari kiamat, dan formasi pertahanan Grand Hall 3 bintang telah dilanggar. Formasi agung telah dilanggar, teriak seseorang. Meskipun Aula Bintang 3 siap bertarung, ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa formasi pertahanan besar mereka telah hancur berkeping-keping, kerumunan dari Aula Bintang 3 masih merasa gugup di hati mereka. Karena bagaimanapun, formasi pertahanan besar adalah simbol keselamatan. Jika itu hilang, itu berarti bahwa Aula Bintang 3 mereka pasti akan mengalami korban. Namun setelah formasi pertahanan Grand Bintang 3 Hall hancur, tentara Ying Heavenly Clan tidak segera menyerang mereka. Namun sebaliknya, secara teratur mereka berdiri di atas langit. Namun tetap saja, bahwa apa yang ada di langit adalah pasukan klan Surgawi Ying, dan mereka semua orang yang memiliki garis keturunan Surgawi. Ketika guntur sayap mereka bergerak, gemuruh guntur bisa terdengar bergema di langit dan bumi. Sekilas, sosok-sosok yang tertutup petir tampak menutupi cakrawala. Mereka berdiri di sana dengan tertib, dan sama sekali tidak menyerupai kultivator bela diri biasa. Namun sebaliknya, itu seperti pasukan tentara surgawi yang turun ke dunia manusia. Meskipun pasukan Ying Heavenly Clan belum menyerang Aula Bintang 3, tapi kehadiran mereka sudah menjadi pencegah besar, dan menyerang moral orang-orang di Aula Bintang 3. Pada saat itu, banyak orang di Aula Bintang 3 berpikiran bahwa, meskipun kultivasi mereka pada umumnya lebih kuat daripada klan Surgawi Ying, namun tetap saja bahwa klan Surgawi Ying adalah pemilik garis keturunan Surgawi, dan anak-anak tercinta dari surga. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak kalah dengan mereka. Lebih jauh lagi, begitu Ying Heavenly Clans mencapai ranah martial ancestor, mereka juga memiliki selain dari Thunder Armor, Thunder Wings, dan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi 4 tingkat kultivasi, mereka juga memiliki tanda petir yang kuat. Menghadapi sekelompok musuh seperti itu, dapatkah mereka benar-benar mengalahkan musuh mereka? Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak takut, itu pasti mereka berbohong. Ying Heavenly Clan, mengapa kamu menyerang Aula 3 bintang kami? Tepat pada saat itu, teriakan nyaring terdengar dari Aula Bintang 3, dan menyebar keluar dengan dominan. Itu adalah suara Kepala Akademi Aula Bintang 3. Kata-kata Kepala Akademi Aula Bintang 3 datang seperti balsam, yang menempel di hati semua orang di Aula Bintang 3. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka berhasil menenangkan pikiran mereka. Mengapa? Hari ini telah ditakdirkan sejak kamu dan Sunset Cloud Valley bersama-sama bersumpah untuk melindungi Chu Feng itu, balas seseorang. Tiba-tiba saja, pasukan Ying Heavenly Clan tersebar ke dua sisi, dan membentuk jalan di antara lautan manusia. Sosok perlahan berjalan di udara. Mengikuti jalan itu, sosok itu perlahan mendekat. Adapun individu itu, dia tidak lain adalah kepala klan Ying Heavenly Clan. Kepala klan Ying Heavenly Clan, apakah kamu tahu mengapa aku tidak segera melawan balik seranganmu, dan malah memilih untuk melepaskan formasi besar untuk tujuan defensif? Kepala Akademi The Three Stars Hall bertanya. Aku datang dengan pasukan elit Ying Heavenly Clan. Namun selain dari para elit, Aula Bintang 3 kamu memiliki sejumlah besar murid dan tetua yang lemah. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak berbeda dengan semut. Semburan angin yang cukup kuat untuk menyebarkan rumput, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Kamu melepaskan formasi Grand Defensif semata-mata, sehingga kamu bisa berusaha memindahkan mereka ke tempat yang aman, kata kepala klan The Heavenly Clan Ying. Ucapanmu setengah benar, kata kepala Akademi Aula Bintang 3. Oh, ketua klan Ying Heavenly Clan mengungkapkan senyum jijik.
Dia kemudian bertanya, "Lalu, katakan padaku apa setengahnya?" Tanya kepala klan Ying. "Jika kita bertarung, korban tidak bisa dihindari. Namun, tidak ada kebencian yang tak dapat didamaikan di antara kita. Jadi, aku sebenarnya ingin bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar berencana membuat klan kamu binasa hanya karena gesekan yang kami miliki saat itu?" Kepala Akademi The Three Stars Hall bertanya. "Lalu aku juga ingin bertanya padamu. Kembali ketika kamu memutuskan untuk melindungi Chu Feng, apakah kamu pernah berpikir bahwa murid dan tetua Hall 3 bintang kamu akan mati karena kamu?" Kepala klan Ying Surgawi Klan bertanya. "Iya," kata Kepala Akademi The Three Stars Hall. "Lalu mengapa kamu membuat keputusan itu? Saat itu, jika bukan karena penghalang dari kamu semua dan lembah Sunset Cloud, aku sudah bisa membantai bajingan terkutuk Chu Feng itu untuk membalaskan dendam putraku." Ucap Kepala klan Ying Heavenly Clan yang menjadi semakin marah. Dia tidak dapat mengendalikan pikirannya saat dia mengingat apa yang telah terjadi saat itu. "Kamu ingin tahu alasannya? Baiklah, aku bisa memberi tahu kamu alasannya. Alasannya adalah karena Chu Feng, dia layak untuk kita lakukan," kata Kepala Akademi The Three Stars Hall. "Bagus, sangat-sangat bagus. Betapa hebatnya Chu Feng yang patut kita lakukan," ucap Ketua Klan Surgawi Ying dan mulai mengertakkan giginya dengan marah. Uratnya bahkan sampai melotot. "Karena kamu merasa bahwa melindungi Chu Feng bernilai dengan hidup kamu, maka kamu juga harus berpikir bahwa Aula Bintang 3 kamu dimusnahkan karena Chu Feng juga berharga." Saat Kepala Klan Ying Heavenly Clan berbicara, dia melepaskan aura martial Ancestor peringkat 4-nya. Pada saat yang sama, Thunder Armor dan Thunder Wings-nya muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, auranya meningkat dari peringkat 4 Martial Ancestor ke peringkat 6 Martial Ancestor. Meskipun peringkat 6 Martial Ancestor tampaknya tidak terlalu kuat, tapi tidak ada yang berani meremehkannya setelah dia memancarkan kekuatan tempur menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Dia adalah eksistensi yang lebih kuat daripada leluhur martial puncak biasa. "Tunggu dulu." Tiba-tiba saja, Kepala Sekolah Aula Bintang 3 berbicara. "Ludahkan apa yang ingin kamu katakan, kentalkan apa yang ingin kamu lepaskan. Ini mungkin akan menjadi kata-kata terakhirmu," ucap Kepala Klan Ying. Kepala Klan Ying Surgawi membalik telapak tangannya, dan memegang pedang persenjataan leluhur panjang di tangannya. Dia sudah membuat persiapan untuk melepaskan pembantaian. "Jika kita ingin berperang, korban tidak akan terhindarkan. Aku percaya itu juga bukan sesuatu yang ingin kamu lihat. Bagaimana dengan ini? Kamu dan aku akan bertarung satu sama lain. Jika kamu ingin menang, kamu bisa mengambil hidup aku. Jika aku menang, aku malah akan mengampuni kamu," ucap Kepala Aula. Saat Kepala Akademi Aula Bintang 3 berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan juga mengeluarkan pedang persenjataan ancestral. "Baiklah, aku akan setuju dengan permintaan kamu," balas Kepala Klan Ying. Setelah Ketua Klan Ying Heavenly Clan selesai mengucapkan kata-kata itu, ia melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada klan Surgawi Ying di belakangnya untuk mundur. "Kalian semua, mundurlah juga." Kepala Akademi The Three Stars Hall memberi perintah. Saat bawahannya bergerak mundur, dia melonjak ke langit. "Dengarkan baik-baik. Aku telah menyetujui permintaan kamu bukan karena aku takut jatuhnya korban. Lagi pula, korban adalah hal biasa dalam perang. Jika seseorang bahkan tidak memiliki sedikit resolusi ini, bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi kultivator bela diri? Lebih jauh lagi, aku telah menyetujui permintaanmu bukan karena aku takut kalah darimu. Alasan untuk itu adalah, karena kamu pasti yang akan kalah hari ini. Jadi, hanya ada satu alasan mengapa aku menyetujui permintaanmu. Yaitu, aku akan meminta semua orang di Aula Bintang 3 kamu menyaksikan secara pribadi bagaimana kamu, Kepala Akademi Lord mereka akan dikalahkan oleh tangan aku," kata Ketua Klan The Heavenly Clan Ying. "Bukankah terlalu cepat bagimu untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Meskipun kamu memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa yang melebihi aku sendiri karena garis keturunan surgawi kamu, namun aku tetap menjadi leluhur marsial peringkat 8. Aku khawatir bahwa hasil pertempuran di antara kami masih belum ditentukan," kata Kepala Sekolah The Three Stars Hall. "Masih belum ditentukan ya? Apakah kamu yakin akan hal itu?" ucap Kepala Klan Ying. Saat Kepala Klan Ying Heavenly Clan mengatakan kata-kata itu, senyum jahat muncul di wajahnya.
Begitu senyum jahat itu muncul, kultivasinya benar-benar mulai melonjak. Dari peringkat 6 Martial Ancestor, ia mencapai peringkat 7 Martial Ancestor. Pada saat yang sama dengan kultivasinya meningkat, cahaya muncul di bawah kakinya. Dia berubah seperti bintang jatuh. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia bergegas menuju kepala Akademi Aula Bintang 3. Leluhur marsial peringkat 7 dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Pada saat itu, kepala klan Ying Heavenly Clan memiliki kekuatan pertempuran satu tingkat di bawah kepala bintang 3 Hall, yaitu peringkat 8 Martial Ancestor dengan kekuatan pertempuran menentang surga, yang mampu melampaui 2 tingkat kultivasi. Perbedaan satu tingkat dalam kekuatan pertempuran adalah celah yang sangat besar. Pada jarak yang sangat dekat, kepala Akademi Aula Bintang 3 tidak dapat bereaksi pada waktunya. Cerot, darah segera berhamburan. Pedang leluhur senjata Kaisar Klan Surgawi Ying telah menembus tubuh kepala Akademi Balai Bintang 3. Kamu menyembunyikan kultivasi kamu. Ucap kepala Akademi. Mata kepala Akademi Aula Bintang 3 terbuka lebar, dan ketidaksesuaian memenuhi wajahnya. Adapun kepala klan Ying Heavenly Clan, dia memiliki senyum senang dan senang. Jika aku tidak memiliki kepastian mutlak dalam kemenangan, mengapa aku datang ke sini? Ucap kepala klan Ying, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.